Jadi Islam Nusantara itu bukan Islam buatan Indonesia. Nah, kita ini yang Nusantara ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Kita orang Indonesia yang bersyukur dilahirkan di Indonesia dan dilahirkan di keluarga yang beragama Islam. Bukan kita orang Islam yang datang ke Indonesia, bukan. Tapi orang Indonesia yang beragama Islam. Nah, sehingga punya ciri tersendiri. Kalau di mayoritas beragama non-Islam terjadi kejahatan, yang dilihat itu personalnya, nggak diungkit agamanya. Tapi begitu kejahatan itu terjadi di tempat atau negara yang mayoritas Islam, kok yang diangkat agamanya? Nusantara itu NU, santri, dan tentara. Nah, jadi kalau ini kompak bersatu, insya Allah NKRI tetap terjaga. Nah itu juga sih mungkin Tuan Guru nih yang terkait Nusantara tadi, Tuan Guru. Ini kampanyenya itu mungkin bisa dijelaskan ke kita bagaimana kira-kira Nusantara ini sehingga masyarakat itu melihat, oh ternyata Islam Nusantara ini atau yang disuarakan oleh NU ini benar-benar menjaga kita atau menguatkan kita sama umat beragama gitu. Indonesia ini kan disebut juga dia Nusantara. Banyak sebutan kita Indonesia ini. Indonesia negara kepulauan. Indonesia disebut juga Nusantara. Nah, kemudian sering orang menyalahkan NU, loh kenapa ada Islam Nusantara? Berarti ini Islam baru. Nah, sebenarnya ini sudah selesai dulu dibahas, dijelaskan ya. Tapi karena kebetulan antum nanya. Jadi Islam Nusantara itu bukan Islam buatan Indonesia. Ya, tetap kita ini Islam kita itu Islam ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman orang di Indonesia ini disebut dia orang Islam yang tinggal di Indonesia. Nah, gitu kan? Nah, jadi makanya dikatakan agama Islam di Indonesia, benar Nusantara itu. Agama Islam di Nusantara itu seperti apa? Menjalankan seperti yang dituntunkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi memang ada di tempat lain tidak kita temukan, tapi di Nusantara ini dia ada gitu. Tapi dia orang beragama Islam, bukan orang agama lain gitu. Sehingga ada orang bijak mengatakan, kita ini bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Karena kalau orang Islam yang tinggal di Indonesia banyak. Ada orang Saudi beragama Islam tinggal di Indonesia, ada orang Turki beragama Islam tinggal di Indonesia, ada orang Australia beragama Islam tinggal di Indonesia, dan dia ini membawa adat budayanya masing-masing. Gitu. Nah, kita ini yang Nusantara ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Kita orang Indonesia yang bersyukur dilahirkan di Indonesia dan dilahirkan di keluarga yang beragama Islam. Bukan kita orang Islam yang datang ke Indonesia, bukan. Tapi orang Indonesia yang beragama Islam. Nah, sehingga punya ciri tersendiri. Kayak ini nih kan. Kalau orang Islam di Indonesia kayak ini pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci ini. Kalau di Mesir, antum pakai sarung diketawain. Karena nggak ada orang pakai sarung pergi ceramah. Itu orang pakai sarung itu kalau di Mesir ceritanya orang yang mau tidur. Ini pakaian tidur kalau di Mesir ini sarung ini. Beda berarti ya. Ya beda. Itu maka dikatakan kita ini orang Islam, orang Indonesia yang beragama Islam. Orang Indonesia yang beragama Islam. Agama kita Islam, negara kita Indonesia, memang ada hal-hal yang di negara Islam lain tidak ada, tapi di Indonesia dia ada. Itulah keunikannya. Maka disebut dengan Islam Nusantara. Islam Nusantara. Bukan Islam ajaran baru. Ya. Tapi itulah namanya orang kalau sudah awalnya tidak senang, maka semua yang kita kerjakan itu jadi tidak baik. Karena sudah didasari yang tidak senang, jika tidak adil kita, tidak adil menilai itu. Itu sekelumit lah tentang Islam dan Nusantara dan Islam Nusantara. Mungkin juga Tuan Guru edukasi sih, kita lebih ke edukasi bagaimana untuk masyarakat kita, baik itu Muslim ataupun non Muslim,
supaya tidak menganggap bahwasanya teroris ini selalu orang Islam gitu. Nah ini kan yang meresahkan juga kan buat kita, kayak kalau kita nanti dilihat misalnya pakai apa namanya jaket yang agak bernuansa Islam, terus bahasanya bahasa Arab misalkan Tuan Guru, nah itu udah kelihatan orang udah agak jaga jarak nih sama kita. Nah itu gimana Tuan Guru? Berarti jaga jaraknya sebelum COVID sudah jaga jarak ya, gara-gara pakaian gitu ya. Saya bukan sekedar apa namanya melihat itu terjadi, tapi saya juga ngalami. Pernah ngalami. Karena ini introspeksi juga bagi kita yang beragama Islam ini. Kenapa ketika Anda melakukan kekerasan, ketika Anda menghujat, ketika Anda membunuh, ketika Anda ngebom itu, Anda bawa atribut-atribut keislaman gitu. Seharusnya kan Anda jaga agama Anda. Kalau mau melakukan kekerasan itu, janganlah pakai atribut agama Anda, kan jadi universal. Orang nilai jadi mengeneralisir orang bahwa Islam itu teroris kan. Seharusnya kalau memang mencintai Islam itu ketika melakukan kejahatan jangan bawa atribut. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua kepada ini juga kepada yang non Islam. Jadi ketika melihat orang yang berpakaian Muslim lalu melakukan kejahatan, ya jangan menyalahkan agamanya. Oh apa Islam ini macam enggak. Tapi oknum oknum. Itu yang saya bilang kita ini tidak adil gitu. Betul. Coba kalau di mayoritas beragama non Islam terjadi kejahatan, yang dilihat itu personalnya, nggak diungkit agamanya. Betul. Tapi begitu kejahatan itu terjadi di tempat atau negara yang mayoritas Islam, kok yang diangkat agamanya? Ayo, seperti terjadi di Amerika, orang misal membunuh, enggak diangkat orang Kristen membunuh, enggak kan? Orang Amerika membunuh katanya kan. Itu sampai terjadi fobia juga. Iya. Nah itu perlu juga diperbaiki kepada ini yang non Muslim. Anda harus adil juga menilai segala sesuatu ini gitu. Jangan kalau giliran Islam yang jahat, agamanya yang jahat. Tapi giliran agama lain yang jahat, orangnya yang jahat. Nah, kan ini keliru. Itu menyebabkan jadi tidak kunjung harmonis kita gitu. Sama ini juga Tuan Guru untuk memperkuat lah. Ini salah satu ada di kuesionernya ini menanyakan tentang dari daerah Kota Mataram ini yang paling terindikasi itu di daerah mana sih kira-kira Tuan Guru? Hal-hal yang kayak berbau radikalisme ini. Kalau daerah mungkin tidak sampai sana mapping kita, tidak sampai daerah karena kita hanya ngelihat secara personal saja. Nah, kita lihat personalnya sehingga kita mengatakan oh ada indikasi ya ini ke radikal tuh karena ada personal yang tidak menerima perbedaan itu. Nah, mengenai daerahnya ya tidak sampai sana mapping kita. Karena secara umum kalau kita lihat belum ada sih tempat-tempat yang diindikasikan memang tempat itu menjadi sarang dari cikal bakal radikal dan terorisme itu belum ada di Kota Mataram. Nah terus juga Tuan Guru ini buat adik-adik kita juga sih kan supaya karena ini kan sering kadang ada beberapa lembaga pendidikan yang menyuarakan hal-hal terkait radikalisme ini Tuan Guru. Nah itu bagaimana kira-kira apa mungkin pesan untuk orang tua atau bagaimana apa yang harus dilakukan orang tua agar anaknya ini tidak terprovokasi sejak dini begitu karena kan itu juga berpengaruh sangat pesat juga kan bagaimana pendidikan anak sejak dini itu begitu Tuan Guru. Memilih lembaga atau tempat mendidik anak orang tua itu memilih harus selektif gitu harus lihat-lihat. Seperti yang sering saya katakan, jangan gara-gara kita melihat bangunan bagus, kemudian anak-anak hafal Quran masih kecil, lalu kita terkesima dengan itu, tanpa kita mengetahui apa sih ideologi tempat ini, apa anak kita, apa yang akan diajarkan kepada anak-anak kita gitu. Itu harus orang tua harus selektif, karena jangan sampai nanti setelah tamat atau keluar selesai pendidikannya di tempat yang dia kagumi itu malah anaknya nanti ngelawan orang tua jadinya gitu.
Jadi harus selektif dalam memilih lembaga atau tempat mendidik anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, orang tua juga harus sering-sering komunikasi dengan anaknya. Orang tua itu harus akrab dengan anaknya, anak juga harus akrab dengan orang tuanya. Kalau ada anak yang kalau ada masalah curhat kepada temannya, jarang ada orang tua, ya sebagai orang tua kita introspeksi, berarti saya kurang mendekatkan diri. Kok anak saya lebih nyaman ke orang ketimbang saya, kan? Jadi kita introspeksi diri. Salah kalau sudah di lingkup keluarga, kita mulai dari tingkat keluarga untuk menanamkan pesan kedamaian ini, insya Allah anak kita kemana-mana dia akan bisa memberikan kedamaian kepada orang-orang sekitarnya. Dan juga Tuan Guru, berarti di Mataram ini terkait dengan kerukunan umat beragama masih cukup kuat, ya? Bisa dikatakan Mataram ini Indonesia kecil sudah, macam-macam ada di sini. Betul. Agama, kemudian tingkat ekonomi, suku bangsa, luar biasa Mataram. Maka tantangan kita sebagai pengurus NU juga ini bagaimana tetap menjaga kerukunan ini. Masyarakat. Makanya kita yang paling khawatir, kita yang akan jadi garda depan ketika ada orang yang mencoba-coba mengganggu kedamaian dan kerukunan di kota Mataram ini. Luar biasa, berarti lebih ke ikatan emosional terhadap masyarakat dan juga lembaga pemerintahan tadi. Karena kita di Mataram ini kan udah dari dulu dia beraneka ragam agamanya, kok tiba-tiba sekarang kita memaksakan satu kan gitu. Dari dulu ini ya. Jadi ya sudah, ini perbedaan ini kan sunatullah. Jadi benar-benar memang ya kita sebagai masyarakat ini juga harus Tuan Guru, lebih peduli lagi terhadap sesama juga, agar kita tidak ada atau saling menganggap ada yang radikal dan benar. Baik, luar biasa Tuan Guru, ini kita terima kasih udah kita juga terima kasih narasumber kita. Alhamdulillah. Dan semoga apa yang menjadi masukan-masukan dari Tuan Guru itu bisa kita aspirasikan dan juga bisa kita suarakan. Penting itu. Dan saya juga terima kasih ini atas kedatangan antum, karena biasanya saya yang mencari narasumber kan. Kalau sekarang ini saya dijadikan narasumber. Ada lagi mau ditanyakan? Mungkin itu saja dulu Tuan Guru. Insyaallah mungkin nanti ke depannya kalau ada lagi yang kita mau tanyakan ke Tuan Guru mungkin bisa kita hubungi. Dengan senang hati. Oke lah, terima kasih. Terima kasih banyak Tuan Guru.